Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan karunia-Nya. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam yang selalu harus kita syukuri. Mari kita selalu berdoa semoga Allah mengistiqomahkan kita sehingga sampai akhir hayat kita selalu dalam kondisi iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia melalui dinul Islam. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana dalam muqaddimah tadi saya menyebutkan bahwa Allah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satu yang kadang menjadi indikator kita, indikator utama adalah harta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis di nomor 2341, Rasulullah SAW menyebutkan bersabda bahwa tidak akan bergeser kaki hamba di hari kiamat sampai dengan 4 hal dia pertanggungjawabkan. Yang pertama adalah ilmu. Untuk apa ilmu yang dia dapatkan itu diamalkan. Yang kedua adalah usia atau umur. Dihabiskan untuk apa usia dan umur ia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah harta. Harta ini Allah akan mempertanyakan 2 hal kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana cara kita menggunakannya. Dan yang keempat yang akan Allah pertanyakan kepada kita adalah tubuh kita, kaki kita, tangan kita, mata kita, telinga kita itu digunakan untuk apa. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas tentang harta. Karena di antara 4 komponen ini, hartalah yang ditanya 2 kali. Dari mana dan untuk apa. Setiap orang di antara kita pasti Allah berikan harta. Hanya kuantitasnya saja yang berbeda. Ada yang Allah berikan sedikit, ada juga yang Allah berikan banyak. Nah, untuk itu sangat penting bagi kita untuk menjaga agar saat kita ditanya oleh Allah di hari akhir nanti, kita bisa mempertanggungjawabkan amanah yang berupa harta yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana cara agar kita bisa menjaga harta kita menjadi berkah sehingga kelak kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa harta yang kita peroleh itu berasal dari dan dengan cara yang halal. Halal baik dalam zatnya maupun halal dalam sifatnya. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa kondisi saat ini terkadang kita tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, terutama dalam hal harta. Banyak hal yang kemudian berada di dalam ranah subhat atau abu-abu. Itu yang kemudian barangkali kita perlu selalu melantunkan doa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Karena sekarang terkadang sesuatu hal yang tidak baik karena kemudian menjadi kebiasaan kemudian seolah-olah menjadi baik. Doa itu adalah sebuah lantunan yang kita tujukan kepada Allah agar Allah memberikan kita petunjuk bahwa ketika sesuatu itu benar, maka Allah memberikan kita kemampuan untuk mengikuti. Tapi kalau itu sesuatu yang salah, maka Allah juga akan memberikan kita kemampuan untuk menghindarinya. Sehingga dalam konteks doa pun, doa itu perlu kemudian kita lantunkan setiap hari. Cara kedua agar harta kita menjadi berkah adalah dengan bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, maka insya Allah Allah akan selalu menambahkan dan melipat gandakan. Tetapi kalau kita ingkar, maka azab Allah itu sangat pedih. Bersyukur memang sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bersyukur itu salah satu kunci untuk mendapat kata cukup. Berapa banyak orang di sekitar kita, kalau pemirsa lihat salah satu siaran di televisi nasional, kita lihat orang yang hidup sederhana secara materi, tidak punya harta yang kemudian banyak, hanya cukup untuk makan satu hari, tetapi mereka selalu merasa bahagia dan merasa syukur, cukup. Tapi kita lihat ada konglomerat dengan harta yang banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya kadang lebih dari satu, tapi mereka berakhir menggunakan rompi orange karena ditangkap oleh KPK. Salah satu kuncinya adalah bersyukur, karena syukur itu akan membuat kita merasa cukup. Harta itu ibarat kita meminum air laut. Semakin banyak kita minum air laut, maka semakin muncul pula rasa haus yang luar biasa. Demikian juga kita, saat kita tidak berlindung kepada Allah, maka harta yang kita miliki itu juga akan membuat kita hanya ingin mendapatkan yang lebih banyak, yang lebih banyak lagi. Pemirsa rahimakumullah, yang ketiga adalah menggunakan harta kita untuk berjihad di jalan Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah mengibaratkan seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu laksana sebutir padi yang menghasilkan 7 tangkai, yang masing-masing tangkai itu akan memberikan 100 biji padi. Dan dalam closing ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa Allah itu maha luas dan maha kaya, artinya bisa lebih dari 700 kali lipat. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Nah, apakah yang dimaksud dengan membelanjakan harta di jalan Allah? Ada 2 hal. Yang pertama adalah menggunakan harta kita untuk keperluan kita sehari-hari, untuk makan, untuk sekolah, untuk keperluan yang lain. Tetapi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan ini konteksnya adalah juga dalam ranah ibadah kepada Allah. Baik yang dimaksud adalah ibadah secara khusus maupun ibadah secara umum dalam konteks bermuamalah dengan sesama manusia. Yang kedua yang dinamakan dengan berjihad adalah menggunakan segala sesuatu yang kita miliki, baik itu berupa materi atau non materi, bisa juga dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat dan infak tentu yang kita keluarkan adalah materi, tetapi dalam konteks sedekah kita bisa mengeluarkan dan bisa membagikan segala sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Contoh sederhana misal, saya sering melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita untuk berbagi itu sangat sederhana. Sopir angkot misal, cara mereka berbagi adalah memberikan tumpangan gratis kepada penumpangnya. Ibu-ibu yang jualan di pasar, mereka memberikan sedekah dalam bentuk memberikan atau menjual barang dagangan mereka tanpa mengambil keuntungan kepada pembelinya. Itu beberapa contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk berbagi dengan apa yang kita miliki kepada orang lain. Pemirsa rahimakumullah, demikian tadi 3 hal yang bisa kita implementasikan secara sederhana dan dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan melaksanakan 3 hal tersebut dengan istiqomah, Allah bisa memberikan harta yang berkah kepada kita dan kita pun bisa mempertanggungjawabkan dengan benar atas amanah harta yang Allah berikan kepada kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila selama menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.